Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 223 Kekuatan Keterampilan Rahasia. Saya Kepala Manajer Linran dari Istana Pangeran Qilin. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Luyun dan yang lainnya menyinggungmu, Tuan Jubah Abu-Abu, aku berharap bahwa kamu, orang yang berstatus tinggi, dapat memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berstatus rendah ini dan mengampuni dia sekali saja. Lelaki tua yang menyebut dirinya Linran itu tersenyum ramah pada Chu Feng. Saat berbicara, dia tidak rendah hati atau sombong dan dia sudah mengenali bahwa orang di depannya adalah Tuan Jubah Abu-Abu yang membantai keluarga Sangguan. Ketika lelaki tua itu muncul, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening karena bahkan dia pernah mendengar nama Linran. Dia adalah salah satu orang paling kuat di Istana Pangeran Qilin, menjadi ahli di puncak alam mendalam dan dia adalah salah satu tokoh besar paling terkenal di seluruh provinsi Azure. Chu Feng tidak tahu mengapa orang seperti ini menganggap Gong Luyun sebagai cucu angkatnya dan begitu menyayangi serta melindunginya, tetapi dia tahu jika Linran benar-benar akan melindungi Gong Luyun, kali ini akan sulit baginya untuk menyentuh Gong Luyun lagi. Namun, ketika dia melihat musuh yang dibenci yang telah memusnahkan keluarganya, kemarahan Chu Feng telah mengalahkan nalarnya, jadi bagaimana dia bisa memikirkannya begitu banyak? Dia tidak peduli dengan Linran dan dia mengangkat telapak tangannya. Kekuatan yang sangat kuat berubah menjadi gelombang besar yang tak terlihat saat menghantam Linran dan Gong Luyun. Kekuatan mendalam yang tak terbatas menyebabkan kehancuran di udara. Kekuatan dahsyat itu mengguncang pepohonan di dekatnya seolah-olah puncak gunung turun dari langit dan runtuh dengan sendirinya. Sepertinya Tuan Jubah Abu-Abu tidak mau memberiku, Linran, muka. Namun saat ia berhadapan dengan telapak tangan Chu Feng, Linran hanya menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Setelah itu, tatapan dingin melintas di matanya dan dengan gerakan sederhana dari lengan bajunya yang besar, kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari Chu Feng terpancar keluar dan dengan mudah menghancurkan serangan telapak tangan Chu Feng. Setelah melarutkan serangan Chu Feng, Linran tidak berhenti. Dia menunjuk Chu Feng dengan ringan dan kekuatan mendalam di depannya dengan cepat mengembun. Mereka membentuk ribuan anak panah yang seperti hujan dan melesat ke arah Chu Feng. Itu bukan keterampilan bela diri. Ketika seseorang memiliki kendali penuh atas kekuatan mendalam mereka, mereka dapat dengan bebas menggunakan kekuatan mendalam untuk memadatkannya menjadi zat yang sebenarnya. Awalnya, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di alam surga, tetapi beberapa orang juga dapat melakukannya jika mereka berada di puncak alam mendalam. Alam mendalam tingkat ke-8. Pada saat itu, Chu Feng terkejut. Meskipun tingkat ke-8 dari alam mendalam bukanlah puncak sejati dari alam mendalam, dengan kultivasi Chu Feng saat ini di tingkat pertama dari alam mendalam, dia benar-benar tidak dapat melawan orang itu. Namun, dia tidak punya jalan keluar. Jadi, dengan sebuah pikiran, dia memadatkan beberapa formasi roh berwarna abu-abu di depannya untuk memblokir serangan Linran. Namun, formasi roh Chu Feng yang tidak dapat dihancurkan langsung runtuh di bawah serangan biasa Linran. Formasi itu lemah seperti tahu, dan tidak dapat menahan satu serangan pun. Chu Feng, cepatlah kabur. Kekuatanmu terlalu jauh dan kau tidak akan bisa mengalahkannya. Suara Egi bergema di benak Chu Feng. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng yang dipenuhi dengan nafsu berdarah bisa mundur? Dengan kilatan di bawah kakinya, dia mampu menggunakan teknik langit kekaisaran sesuai keinginannya, dan dia menghindari serangan Linran dengan kecepatan seperti cahaya. Setelah itu, Chu Feng menjentikkan jarinya ke arah Linran. Raungan harimau ganas juga terdengar. Teknik pembantaian harimau putih. Keterampilan rahasia itu telah digunakan oleh Chu Feng. Meskipun itu hanya gas berwarna putih samar, kekuatan yang dipancarkannya cukup untuk mengguncang dunia di tempat itu. Ini adalah keterampilan rahasia. Saat berhadapan dengan teknik pembantaian harimau putih milik Chu Feng, ekspresi Linran berubah drastis, tetapi dia tidak takut. Dia bersemangat. Saat dia berhadapan dengan keterampilan rahasia yang sulit ditemukan di dunia, dia sangat bersemangat. Suara mendesing. Seolah mengetahui kekuatan dari secret skill, atau mungkin merasakan kekuatan dari White Tiger Slaughtering Technique, Linran yang berada di level 8 dari Profound Realm tidak dengan paksa menahan serangan Chu Feng secara langsung. Dengan tangannya yang besar, ia meraih bahu Gong Luyun dan saat tubuhnya melayang, ia menghilang dan ia menghindarinya. Gemuruh-gemuruh hampir pada saat yang sama ketika Linran dan Gong Luyun menghindar, teknik pembantaian harimau putih mendarat di tempat Linran sebelumnya berada. Meskipun gas itu tampak tidak berarti, ketika bertabrakan dengan tanah, gas itu langsung berubah menjadi aliran gas yang mendominasi. Gas itu menghancurkan tanah dan membuatnya menjadi berantakan saat lubang sedalam jari melebar ke bawah. Tidak seorang pun tahu berapa meter lagi lubang itu terus berlanjut. Haha, sungguh keterampilan rahasia yang hebat. Sungguh, tidak dapat ditemukan setelah mencari di seluruh dunia, tetapi mendapatkannya tidak memerlukan usaha apapun. Tepat pada saat itu, Linran dan Gong Luyun muncul di dekatnya.
Saat dia melihat kekuatan yang disebabkan oleh teknik pembantaian harimau putih, Lin Ran tertawa terbahak-bahak. Asteris hus hampir bersamaan dengan kemunculan mereka berdua, kekuatan roh Chu Feng sudah mengunci posisi mereka. Dia menjentikkan jarinya bersamaan dan 5 gas berwarna putih melesat dengan liar di udara. Saat gas itu bergerak dari beberapa lokasi, dia menyerang lagi. Asteris raung kalau satu baris gas diibaratkan seperti satu cakar harimau putih, maka kelima gas tersebut diibaratkan seperti telapak kaki harimau putih. Ketika cakar-cakar tajam itu menghantam, bukan hanya kelima gas berwarna putih itu saja yang ada di sana, secara tersembunyi, seseorang bahkan dapat melihat sebuah telapak kaki besar dari seekor harimau ganas muncul di udara saat ia terbang ke arah kedua orang itu. Kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tanah mulai bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pohon-pohon di dekatnya juga mulai bergoyang hebat dan beberapa bahkan patah menjadi dua saat pecahan-pecahannya terbang menjauh. Kekuatan yang sangat kuat. Haha, aku suka. Itu mungkin sudah membuat Gong Luyun tercengang karena takut, tetapi Lin Ran malah semakin gila. Kali ini, dia tidak langsung menghindar. Dia hanya melambaikan lengan bajunya yang besar, dan terus memutarnya. Dia ingin mencoba dan menangkisnya. Akan kutunjukkan kepadamu perisai kilin milik istana Pangeran Kilinku. Saat lengan bajunya berkibar, lapisan kekuatan mendalam juga muncul dan menjadi perisai besar di depannya. Perisai itu berbentuk lingkaran dan berdiameter 10 meter. Tampaknya terbuat dari baja, tetapi dibentuk oleh kekuatan yang sangat besar. Di sekeliling perisai terdapat gigi-gigi tajam, dan di tengah perisai terdapat kepala seekor kilin yang memperlihatkan gigi-giginya. Setelah perisai itu muncul, perisai itu mulai terus berputar dan saat berputar, perisai itu menyebabkan beberapa badai. Perisai itu bukan hanya perisai yang tidak bisa dihancurkan, tetapi juga senjata tajam yang tak terkalahkan. Itu adalah keterampilan bela diri pertahanan tingkat 6. Ketika berada di tangan Lin Ran, keterampilan itu menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya dan saat ini memaksa cakar harimau putih itu mundur. Pada saat itu, mereka akan bertabrakan. Pada saat itu, baik Chu Feng maupun Lin Ran, tatapan mereka berdua tertuju erat pada perisai kilin dan juga teknik pembantaian harimau putih. Baik Chu Feng maupun Lin Ran, mereka ingin menguji siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah antara keterampilan rahasia dan keterampilan bela diri. Asteris boom akhirnya, keduanya bertabrakan, namun, hasilnya sudah diduga, tetapi juga tidak terduga. Di depan teknik pembantaian harimau putih, perisai kilin yang kuat bahkan tidak bertahan di sana selama setengah detik. Seketika, perisai itu hancur dan teknik pembantaian harimau putih tidak rusak sama sekali saat terus menyerang Lin Ran dan Gong Luyun. Asteris hus pada saat itu, bahkan wajah Lin Ran tidak bisa tetap tenang. Saat ia menghadapi teknik pembantaian harimau putih yang begitu kuat, ia tidak punya pilihan selain menghindar dengan cepat dan ia tidak berani menahannya lagi. Asteris gemuruh kali ini, ketika teknik pembantaian harimau putih bertabrakan dengan tanah, terbentuklah bekas telapak tangan yang besar. Itu bukan bekas telapak tangan biasa. Itu adalah telapak tangan harimau, telapak kaki harimau. Jejak kaki raksasa itu berdiameter 10 meter dan membekas dalam di tanah. Namun, jejak kaki yang dalam itu bukan satu-satunya. 5 lubang kecil namun dalam terus memanjang dan ujungnya tidak terlihat.